sahabat sekolahku, sekarang saya sedang berada di SMA Negeri Olahraga Muhammad Nur yang ada di Kota Pangkal Pinang. Sekolah ini menjadi kumpulan atlet-atlet berprestasi yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Nah, hari ini juga saya akan mengajak seluruh sahabat sekolahku untuk berkeliling dan melihat langsung proses belajar mengajar yang ada di sekolah ini. Penasaran seperti apa? Bersama saya Dara Brilian Pramesti, inilah sekolahku. Assalamualaikum, halo Ibu. Halo, Saya, boleh saya diajak untuk berkeliling sekolah ini, Bu, melihat proses belajar mengajar di sini? Siap, boleh. Oke, terima kasih Ibu. Baik sahabat sekolahku, saya sedang bersama dengan Ibu Herlina dan kita akan langsung saja berkeliling untuk melihat proses belajar mengajar yang ada di SMA Olahraga ini. Silakan, Dara. Terima kasih, Bu. Berdirinya SMA Negeri Olahraga Muhammad Nur ataupun yang sering disebut oleh masyarakat Bangka Belitung Sekolah Keberbakatan Olahraga ataupun SKOBABEL ini untuk mengakomodir atlet-atlet pelajar yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, tercetuslah ide ini. Berdirinya sekolah ini dimulai dari tahun 2018, tepatnya di 12 April 2018. Yang pertama baru terdapat dari 3 cabur, 1 pencaksilat, 2 karate, 3 atletik, terdiri dari 24 siswa. Seiring berjalannya waktu, sampai saat ini SMA Negeri Olahraga sudah berjalan lebih kurang 5 tahun. Ya, terdapat 11 cabur yang ada di sini. Perbedaan SMA Negeri Olahraga Muhammad Nur atau SKOBABEL dengan SMA yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, yang pertama saat seleksi masuk sekolah, SMA Negeri Olahraga Muhammad Nur dimulai seleksinya, mulai pendaftaran, sosialisasinya dimulai dari bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, setelah itu, setelah melalui seleksi dari cabur yang ada di SMA Olahraga, kita akan melaksanakan ada 5 tahap tes. Yang pertama, anak daftar di SMA Negeri Olahraga Muhammad Nur, baik itu secara langsung maupun secara online. Nah, setelah itu kita akan melakukan seleksi berkas. Yang berikutnya nanti setelah lulus seleksi berkas, kita akan mengadakan 4 tahap berikutnya. Yang pertama nanti 4 tahap berikutnya yaitu seleksi kesehatan melalui tim dokter. Kedua, seleksi psikotes melalui tim psikolog. Yang ketiga, tes kebugaran jasmani melalui tim kebugaran jasmani. Yang berikutnya, seleksi terakhirnya adalah tes kecabangan dari unsur sesuai dengan cabur yang ada di SMA Negeri Olahraga Muhammad Nur. Fasilitas yang didapat oleh para atlet setelah mereka dinyatakan lulus di SMA Negeri Olahraga Muhammad Nur ini semuanya gratis, termasuk dari pakaian sekolah, putih abu-abu, pramuka, batik, dan olahraga, termasuk perlengkapan latihan sesuai dengan caburnya masing-masing. Jadi plusnya ditambah makan minum setiap pagi, siang, dan malam, plus suplemen kesehatan. Ya. Untuk memilih para pelatih, kita dari SMA Negeri Olahraga Muhammad Nur bekerja sama dengan KONI, Provinsi, dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi kita mengusulkan ke sana, nanti dari Asprofnya akan mengajukan ke Pengda masing-masing. Ya. Jadi pelatih yang kita miliki semuanya sudah mempunyai lisensi nasional.
Assalamualaikum, Pak Erwin. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Pak Erwin ini dari tim TVRI Iya. mau melihat-lihat sekolah kita. Untuk selanjutnya melihat kelas 12 akan ditemenin Pak Erwin kelas 12. dari Iya. wakil ke bagian kesiswaan. Iya. Bu, tinggal dulu Ya, Dara. terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Iya. Oke, Pak, boleh kita langsung ke kelas 12 ya, Pak ya? Monggo. Oke. Ya. Oh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jadi sekarang kita sedang berada di kelas 12. Oh ya. Anak-anak sedang belajar apa ya sekarang ya? Lagi belajar bahasa Inggris sama Pak Putranya, Bu. Baik. Untuk jam pelajarannya itu di sini gimana, Pak? Kalau khusus atlet ini kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Karena dari pagi itu kan mereka ada latihan dulu. Oh iya, betul. Sampai jam 12, terus jam 12 sampai jam 2 mereka istirahat dulu, makan siang dan lain sebagainya. Terus prepare untuk sorenya itu mereka latihan lagi. Oh gitu, berarti full Pak ya? Full. Kalau saya boleh tahu untuk kelas reguler dan kelas khusus ini apa sih perbedaannya Pak ya? Ya, kalau reguler ini kita masuknya jam setengah 8. Kalau yang khusus jam 8 mulainya, karena pagi kan mereka harus latihan dulu. Iya. Nah, terus kalau kelas khusus ini pulangnya itu jam 12. Oh iya. Karena sorenya kan mereka mau latihan Iya. juga. Kalau yang reguler ini pulangnya jam 3.15 gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Erwin. Oke, sahabat sekolahku, demikian tadi sudah kita lakukan kegiatan berkeliling sekolah ya di SMA Negeri Muhammad Nur. Akan kita lanjutkan lagi untuk kegiatan unik-unik lainnya. Tetap bersama kami di sekolahku. Dari jam setengah 6 tuh sudah mulai standby dalam latihan untuk pelatihan fisik. Nah, untuk perbedaan sekolah umum sama sekolah ini, karena sekolah ini kan khusus untuk atlet, jadi mereka tuh ada beberapa jam untuk latihan dan ada beberapa jam untuk sekolah. Dan mulai kegiatan pagi mereka tuh dari jam setengah 6 pagi itu sudah mulai untuk beraktivitas latihan fisik. Latihan fisik itu sangat penting karena itu fondasi awal dalam untuk pertandingan. Pertama untuk meningkatkan daya tahan mereka, daya tahan tubuh mereka, untuk kekuatan otot mereka dan kekuatan VO2 max mereka begitu. Pertama diatur pola makannya, pola istirahatnya. Karena latihan kan kita latihan itu pagi sama sore. Pagi sama sore kalau tidak diseimbangi dengan pola makan yang baik, gizi yang baik, dan bisa menyebabkan kekurangan fit mereka gitu. Untuk sekarang ini kan kita lagi persiapan untuk kejuaraan pelajar. Kejuaraan pelajarnya akan dilaksanakan tahun depan, jadi sekarang ini kita lagi persiapan umum. Untuk fisik umum itu semuanya sama. Semua sama, ada lari interval, lari fartlek, dan ada jogging ringan. Dan ada juga untuk fisik itu ada beberapa macam, ada daya tahan, ada power, dan ada speed begitu. Harapan kita dalam kejuaraan pelajar ini semoga dari perwakilan SMA Muhammad Nur ini bisa mencapai di Popnas, karena Popnas tahun 2023 itu tuan rumah Bangka Belitung. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk provinsi kita, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Halo Ihsan. Halo, kakak Dara dari tim sekolahku, mau tanya-tanya soal tanaman boleh? Sahabat sekolahku,
sekarang saya sedang bersama Ihsan, salah satu atlet cabang panahan di SMA Negeri Olahraga Muhammad Nur. Ihsan, boleh dijelaskan nggak apa aja yang harus kita siapin sebelum manah dan alat-alatnya itu apa aja ya? Ya, boleh. Pertama dari ini namanya stabilizer. Iya. Yang berguna untuk meredam getaran dan untuk menyimbangi posisi tangan kiri saat membidik. Iya. Dan ini ada visir, pengeker untuk menembak, membidik. Dan di sini juga ada ranger, gunanya untuk mendorong anak panah di dalam ini. Oh iya. Ini namanya clicker, timing kalau untuk kami. Terus ada lagi yang lain yang harus disiapin, entah alat-alat yang di tangannya gitu, apa aja? Ini namanya finger tape, gunanya untuk melindungi tangan biar enggak lecet atau kapelan. Dan di sini finger sling yang gunanya waktu narik melepas untuk melepasin busur. Dan ini juga namanya chest guard untuk melindungi tangan dari gesekan tali waktu melepas. Oke, udah itu aja ya? Ya. Kalau sekarang kakak mau coba, boleh nggak? Boleh, boleh. Oke. Oh ya, oke, I see. Aman, bawah, kan? Ini. Aduh, sahabat sekolahku, saya sedang bersama Herliana, atlet karate dari SMA Negeri Olahraga Muhammad Nur. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Herliana ya seputar latihan di sekolah ini ya. Oke, Herliana, gimana sih proses latihan sehari-hari di sekolah ini? Nah, biasanya Kak, di sini kami kalau pagi-pagi itu ada program latihannya kan. Iya. Kalau pagi-pagi itu biasanya latihan fisik. Iya. Biasanya kami kalau latihan fisik itu pakai hardless, kon, biasanya loncat-loncat, sama juga kalau untuk kumite. Di sini kan kalau karate kan ada dua spesialis tuh, kata sama kumite. Kalau kata itu namanya seni, kalau kumite itu untuk tarung. Nah, kalau udah selesai loncat-loncat biasanya digabungin sama teknik. Kalau pagi itu digabungin sama teknik. Udah selesai loncat-loncat, lari sprint biasanya, bolak-balik, dilanjutin sama tekniknya. Bisa pukulan, bisa tendangan gitu Kak. Kalau latihan fisik kayak gitu tuh berapa lama biasanya? Biasanya tuh kan kami mulai latihannya dari jam 5:30 pagi nih. Selesainya sampai jam 7:30, berarti 2 jam. 2 jam ya? Kurang lebih 2 jam. Oke, jadi setelah latihan itu baru ada yang spesifiknya gitu? Iya. Oh gitu. Oke Herliana, terus apa sih yang membuat Herliana tertarik untuk ikut karate ini? Tuh waktu awal itu kan cuma suka aja lihat-lihat orang kalau wah ini bagus nih. Aku tuh kayak kepengen aja ikut gitu kan. Nah waktu itu lagi TPA nih kan, TPA. Ada kawan yang ikut karate. Oh begitu. Dia ngajak, yuk ikut aku latihan karate kan katanya kan. Lah di situ aku ikut dia latihan karate. Di situ kata pelatihnya, aku nih ada basicnya untuk jadi atlet kan. Di situ kami mulai latihan malam. Aku tuh dilatih-latih terus dan sampai akhirnya bisa jadi atlet kan. Kalau untuk proses supaya bisa jadi atlet karate itu berapa lama waktu itu Herliana sudah melewati waktunya itu? Nah itu waktunya kalau ada pertandingan tuh latihannya rutin banget Kak. Bisa latihan pagi, latihan kadang siang, kadang malam. Kalau udah mendekati pertandingan tuh latihannya tambah banyak gitu. Oke sahabat sekolahku, demikian tadi obrolan saya dengan Herliana. Kita akan menyaksikan proses latihan dari cabang olahraga lainnya di SMA ini. Ikuti terus perjalanan saya di sekolahku.
Halo sahabat sekolahku, sekarang saya sudah berada di Gor Sahabudin untuk melihat proses latihan dari cabang olahraga menembak SMA Negeri Olahraga Muhammad Nur. Penasaran seperti apa? Yuk kita langsung ke atas. Jadwal untuk kami latihan di sini, terutama yang untuk SKO, kami dalam 1 minggu itu 4 kali latihan. Terdiri dari hari Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Kalau untuk materinya ya banyak, memang saya bikin program-program untuk mereka. Jadi ada kayak semacam permainan untuk di dalam olahraganya sendiri. Nah, terus ibaratnya kita tunjang juga di fisiknya, di keseimbangan segala macam. Bagi rekan-rekan apa misalnya punya keponakan, saudara, anak segala macam, silakan. Kalau misalnya ada anak apa dari saudara yang punya keinginan atau minat apa segala macam, silakan hubungin kami atau langsung datang ke Gor Sahabudin itu kira-kira hari Selasa, Rabu, Sabtu, sama Minggu. Jamnya ya setelah jam 2-an lah, setelah jam 2 sore-sore kayak gitu. Silakan mau nonton dulu, dilihat dulu, nanti kita koordinasi. Kalau misalnya memang berminat, kami akan arahkan ke mana gitu loh. Harapan kami sih, kami berharap semua stakeholder dalam hal ini mungkin kalau misalnya SKO dari dinas pendidikannya, dari olahraga apa segala macam, termasuk mungkin pengurusan di perbakinnya bisa saling kerjasama, saling mensupport, ibaratnya semua kalau bisa kan fasilitas-fasilitas segala macam semua bisa dipenuhi, kurang lebih kayak gitu. Karena di sini juga terus terang lah, kayak di Gor ini juga kami pinjam lapangannya dari Dispora kayak gitu. Permisi Pak Ridwan, ya saya Dara dari tim sekolahku. Pak, boleh saya lihat proses latihan menembak di sini Pak? Ini sudah menghasilkan ya. Generasi muda selama 2 tahun ini ketika saya berada di sini dibina, sudah ada 4 yang petembak yang dari sini itu bisa masuk anggota kepolisian. Sekarang sedang pendidikan, ini merupakan kebanggaan kami. Seharusnya ketika kami sudah melahirkan generasi muda kita didik ya, tidak terkontaminasi hal-hal yang negatif, pemerintah harusnya bangga dong. Tolong dibantu maksud kami. Kalau ini dia ya harus ada fasilitas dan ini masih sangat-sangat sederhana. Kita lihat ya peralatannya juga masih lokal. Tapi kalau untuk peralatan peralatan sudah dunia. Ada sebagian dunia. Untuk air rifle yang kita siapkan si Aulia ini itu fasilitasnya sudah dunia, senjata dunia, jaket dunia, sepatu dunia, sarung tangan dunia, peluru pun dunia. Nah, tinggal yang alat-alat yang lain pendukungnya supaya ini nanti bisa lebih baik lagi. Kalau renang ini dia unik ya, dia latihannya harus dari kecil, dari usia dini Pak, dari TK, SD. Kalau dari SMP itu mereka sepertinya agak telat Pak, apalagi SMA. Karena kalau mereka masih kecil itu mudah dibentuk, tekniknya mudah dibentuk, fisiknya masih mudah dilatih. Dan juga anak-anak kecil itu kan mudah untuk menerima informasi yang kita sampaikan ke mereka, dan mereka lakukan itu lebih mudah Pak, dibanding yang sudah besar, karena
kegiatan di luar banyak dan sebagainya, itu mempengaruhi pola latihan mereka juga. Pola latihannya mereka karena mereka sudah jadi ya, atletnya udah jadi. Mereka kan untuk mereka pastinya basicnya endurance-nya mereka harus diperkuat, Pak. Perkuat endurance-nya, mereka harus memperkuat strength-nya, kekuatannya. Nah itu mereka harus memperkuat nanti dari strength sama endurance itu akan dapat speed atau kecepatan.